Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga saya bisa membuat tugas akhir mata kuliah pengembangan Al-Quran dan Hadis. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan semua umatnya di akhir zaman. Perkenalkan, saya Nur Muhalifah Raupo dengan NIM 2312-3018 Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Saya akan menjelaskan materi tentang landasan Al-Quran Hadis dalam pendidikan. Yang pertama ada surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, Innal ulama awarasatul anbiya. Arti dari surah Al-Mujadalah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, arti dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesungguhnya para ulama adalah pewaris dari Nabi. Kemudian teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip Al-Quran dalam pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan dalam Al-Quran meliputi tauhid, yaitu menanamkan keesaan Allah sebagai dasar moral dan spiritual, dan juga tazkiyah, yaitu penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia, dan ada ta'lim, pengajaran ilmu pengetahuan, tadabbur, pengembangan daya pikir kritis melalui perenungan ayat-ayat Allah, serta tanggung jawab dan kebebasan. Kebebasan yang mendorong manusia menjadi agen moral yang sadar dan bertanggung jawab. Al-Quran juga menekankan keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam mendidik, serta menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan pendidikan yang hidup. Prinsip-prinsip ini membentuk Islam yang holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan emosional. Adapun peran hadis dalam membangun karakter dan pengetahuan, yaitu hadis menjadi sumber nilai moral dan etika konkret seperti kejujuran, kasih sayang, dan juga tanggung jawab dan kesederhanaan yang sangat relevan dalam pembentukan karakter pribadi dan juga sosial. Nah, selain itu hadis juga memperluas pemahaman siswa terhadap ajaran Al-Quran dengan menjelaskan praktik ibadah, hukum, dan prinsip-prinsip kehidupan, sehingga menjadi fondasi penting dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kemudian juga ada tujuan dan manfaat pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah, di mana pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari wahyu dan sunnah sebagai pedoman hidup siswa dalam membentuk kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu melalui pemahaman terhadap isi Al-Quran dan Hadis. Siswa juga diarahkan untuk mencintai ajaran Islam, di mana mengembangkan karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi, serta mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Dan juga teman-teman, ada juga tantangan dan solusi dalam penerapan pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah, di mana pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya minat siswa karena metode yang monoton dan kurangnya pemahaman mendalam terhadap makna ayat dan hadis, serta keterbatasan guru dalam menerapkan pendekatan yang kontekstual dan menyenangkan. Selain itu, arus globalisasi dan dominasi teknologi digital juga membuat siswa lebih tertarik pada konten luar yang kurang bernilai edukatif. Nah, untuk mengatasi hal itu, para guru dan juga madrasah dapat menerapkan antara lain yaitu penggunaan pembelajaran yang variatif dan interaktif seperti diskusi atau permainan edukatif dan pemanfaatan media digital, dan juga pelatihan guru secara berkala sangat diperlukan karena penting agar mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, selain itu, integrasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis ke dalam kehidupan sehari-hari siswa melalui pendekatan kontekstual akan membantu meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam secara lebih bermakna. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas dapat kita pahami pembelajaran Al-Quran dan hadis memiliki peran yang sangat strategis di mana Al-Quran menjadi landasannya dan hadis menjadi acuannya. Nah, semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.